Oke, ini kita akan mendemokan ya radio DMR Baofeng DM1801 dengan menggunakan ini MMDVM hotspot DMR ya. Pakai Pistar. Oke. Ini suaranya digital, nggak ada kemersek sama sekali. Ini kelihatan juga di sini. Misalnya ini ya, Kilo Whiskey for Nancy India. Kita juga bisa lihat ini user ini dari mana nih. Langsung kita klik aja. Dari Amerika. Depannya Kilo ini kayaknya dari Amerika. Tuh ya. Sangat keren guys. Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan ya pengenalan tentang MMDVM Jumbo Spot atau hotspot ya. Hotspot radio digital. Apa sih MMDVM itu? Ya, ini sebuah perangkat dari open hardware ya. Jadi ini sekarang sudah macam-macam modelnya yang lagi in ya. Jumbo Spot itu tadi namanya, Jumbo Spot. Dia harganya sudah relatif murah dibandingkan dengan hotspot yang pada awal keluar. Bentuknya cukup kecil dan ringkas. Ada layarnya juga ini. Ada layar DMR. Yang tulisnya DMR ini. Nanti ada keterangannya di sini. Siapa yang sedang berkomunikasi di talk group berapa. Gitu. Jadi pada prinsipnya alat ini adalah alat untuk perantara atau gateway yang menghubungkan radio digital kita ke internet. Dan nanti bisa diterima oleh rekan amati radio lain di seberang sana, entah di luar negeri atau di lokal atau di nasional ya, dengan kualitas suara digital, jadi kayak telepon seluler gitu ya. Suaranya seperti itu, tidak ada kemerseknya. Prinsipnya adalah merubah sinyal radio menjadi paket data di internet untuk diterima oleh pengguna lain. Nah ini. Oke, terus apa yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan MMDVM dengan lancar ya? Tentu saja kita pertama kali harus mempunyai call sign. Call sign ini diperlukan untuk bisa menggunakan fasilitas server internasional ya. Karena nanti kita harus register di sana, mendaftarkan call sign kita, dan nanti kita akan mendapatkan DMR ID. DMR ID itu formatnya 7 angka. Angka semua ya. Kalau call sign ini seperti ini. Call sign saya, OIC3SLY ini DMR ID saya. Oke. Terus tentu saja kita membutuhkan radio digital. Saran saya menggunakan radio DMR Baofeng DM1801 karena nih menurut saya radionya cukup murah ya. Cukup murah, terjangkau gitu, dan dia sangat operable. Jadi bisa di-upgrade, terus development-nya untuk firmware-nya ini, open firmware-nya itu di OpenGD77 ini sangat berkembang sekali. Hampir setiap bulan ada firmware-nya. Gitu. Selain itu kita juga butuh kabel data ya. Jangan lupa nih kabel datanya untuk nyeting radionya. Jadi selain itu juga butuh PC ya. PC yang ada software-nya. Saran saya untuk nomor 3 ya, modem hotspot sudah saya sampaikan tadi, ini menggunakan Jumbo Spot. Harganya relatif murah lah dibandingin dengan hotspot yang lain. Dan sangat upgradable. Kalau saya kemarin beli dari Cina ya. Itu bentuknya masih pretelan, jadi ada casing, ada board, dua macam board ya. Boardnya itu kan boardnya Pistar sama boardnya Jumbo Spot itu sama boardnya Raspi.
ditambah ada antena dan casingnya itu. Nanti kita rakit sendiri seperti di gambar depan yang tadi ya. Kemudian juga kita perlu stable internet connection, ini penting nih. Karena MMDV ini sangat tergantung dari internet dan dia pakai WiFi koneksinya. Koneksinya hanya 2,4 GHz ya. Jadi kalau routernya pakai yang 5,8 ya dia nggak bisa connect. Karena dia masih pakai Raspberry Pi Zero. Mungkin kalau yang pakai Raspberry yang Pi 4 mungkin bisa ya. Saya belum pernah nyoba soalnya. Terus tentu saja laptop ya, untuk dibutuhkan biar kita bisa main MMDVM. Laptop atau PC yang dilengkapi dengan internet connection cepat, ada USB connection-nya, ada card reader-nya. Terus juga laptop kita nih sebaiknya dilengkapi juga dengan CPS-nya ya. CPS itu code plug software. Jadi untuk mengatur atau menyeting radio kita ya. Oke, terus gimana cara prinsip kerjanya? Nah, gini nih caranya. Jadi ini kita berkomunikasi, radio kita berhubungan dengan MMDVM. Jadi radio kita ini harus bekerja di frekuensi dan color code yang sama kalau di MR ya. Ini kan di MR. Jadi yang di setting itu adalah frekuensi. Karena ini adalah hotspot yang simplex, jadi bukan duplex ya. Dia cukup satu frekuensi aja, receiver dan transmit itu di satu frekuensi. Jadi cukup ngeset satu frekuensi dan color code ya, color code-nya harus disamakan. Nih. Kemudian dari MMDVM ini nanti kita juga harus setting SSID-nya untuk bisa connect ke WiFi router ya. Kalau sudah connect ke WiFi router, terus nanti juga kita kita setting hotspotnya untuk bisa akses ke DMR gateway. DMR gateway-nya ini pakai Brandmeister kalau saya. Nah, nanti begitu juga nanti kelanjutannya diterima oleh radio lawan bicara kita. Jadi mereka pun juga punya skema yang sama. Gitu ya. Nah, terus prinsip kerjanya alat MMDVM gimana? Ini pada prinsipnya MMDVM itu ada dua board. Yang satu jumbo spot board, ya ini yang atas ada layar OLED-nya ini. Ya, kalau saya beli yang seperti ini, jadi pretelan gini, nanti disolder ya. Soldernya di sini deh, soldernya di sini. 12 kanan, 12 kiri. Nanti ini tinggal nancep ya di atasnya. Ini Raspberry Pi Zero. Ini kalau prinsip dasarnya ya kayak PC lah ya, micro PC kalau saya bilang. Dia seperti PC, motherboard, prosesor dan lain-lain itu dalam satu perangkat yang kecil ini. Ya masih primitif, tapi cukup untuk mengangkat board jumbo spotnya. Nah, Raspberry ini dia memerlukan operating system ya. Operating systemnya nanti ditaruh di namanya SD card ini ya. SD card ini nanti di flash. Kalau masih kayak saya kan itu masih kosongan, belum ada isinya apa-apa. Masih masih dalam boxnya malah ya. Nah, itu nanti dia berisi ya kita flash supaya dia ada Pistar operating systemnya. Nanti tinggal download dari internet di pistar.uk. Itu kita download yang image filenya namanya. Nah, itu masih dalam bentuk zip. Kemudian di dalamnya zip itu ada extension image-nya IMG ya. Nah, IMG itu nanti yang kita flash di dalam SD card kita. Oke, next. Nah, ini kalau sudah tersetting nanti seperti ini ya. Kita bisa lihat dari Pistar dashboard ini, kita bukanya dari browser aja. Mau pakai HP bisa, mau pakai tablet bisa, pakai PC bisa. Dia ini dari browser ya. Konsolnya dari browser, ini dashboardnya dari browser. Jadi sangat enak.
seperti ini ya kan. Time ini time dari kita ya. Jadi GMT plus 7 kalau kita kan, saya di WIB. Nah, ini ada tulisannya WIB juga. Oke, terus modenya di MR semua. Ini call sign-nya. Nah, ini bisa dilihat call sign-nya. Di yang Yankee depannya nih, Yankee Bravo ini pasti orang Indonesia. Ya, ini adalah talk group. Talk group 91 ini talk group worldwide, jadi dunia. Kemudian ini source-nya dari net internet. Kalau kita transmit nanti ada RF di sini. Kemudian duration-nya, ini duration-nya dalam second ya, dalam detik, setengah detik. Dan ini loss package. Jadi loss-nya ini sangat tergantung dari frekuensi yang dipakai, bersihnya frekuensi, dan bear ini internet ya, dari internet biasanya, internet loss, dan bear ini dari internet connection dan dari radio sinyal radio kita ke perangkat hotspotnya. Oke, gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen ya. Berikutnya nanti saya akan membuat tutorial untuk menyeting dari awal, dari merakit sampai bisa dipakai. Stay tune guys.